Siapakah orang Lampung itu? Hingga saat ini, jawabannya masih bertukar tangkap antara misteri dan realita. Mencari akar sejarah ulun Lampung atau orang Lampung berarti menyusur galur sejarah perkauman berusia ribuan tahun yang memiliki begitu banyak cabang. Dari data arkeologis, Lampung itu mempunyai lapisan kebudayaan yang bertahap-tahap ya. Yang tahap pertama sebagaimana di banyak tempat di Indonesia yaitu prasejarah. Nah, prasejarah ini mengikuti berburu dan meramu tingkat sederhana, tingkat lanjut, dan akhirnya perundagian. Pada masa perundagian itu orang sudah bisa bikin rumah-rumah panggung, bisa kemahiran bertukang dan sebagainya. Dan pada masa itu juga berkembang megalitik. Di Lampung ditemukan prasasti Palas Pasemah yang ternyata prasasti itu dari masa Sriwijaya. Jadi setelah masa prasejarah berakhir, kemudian disusul megalitik, pengaruh Sriwijaya masuk ke Lampung. Sekitar abad 7 sampai 12 mungkin dikuasai Sumatera bagian selatan, itu termasuk Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, itu pengaruh kekuasaan Sriwijaya. Menyusul lagi setelah Sriwijaya runtuh sekitar abad 12, muncul kerajaan baru di Sumatera Barat namanya Malayu. Malayu ini yang menguasai hampir seluruh Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Timur sampai ke selatan. Artinya Lampung berada dalam pengaruh Malayu. Jadi lapisan kebudayaannya cukup panjang. Jika narasi Lampung diibaratkan sebuah rak buku, historiografi Lampung memang baru mengisi satu sudut kecil saja. Namun, tapak sejarah ulun Lampung sesungguhnya teramat mungkin untuk disusuri. Penelusuran jejaknya dapat dilakukan pertama-tama dengan mengetahui lapisan-lapisan waktu yang telah dihidupi oleh ulun Lampung. Di banyak tempat di Indonesia itu ada suatu masa transisi dari masa prasejarah ke masa sejarah. Masa transisi itu namanya protosejarah. Di tempat-tempat tertentu protosejarah itu tidak kentara, jadi langsung prasejarah, langsung sejarah. Tetapi di tempat-tempat yang spesifik seperti di Lampung atau di Jawa bagian barat itu ada jejak protosejarah. Apa sih protosejarah? Masa antara prasejarah dan sejarah. Cirinya apa? Jika di daerah itu ditemukan bentuk-bentuk goresan-goresan pada batu atau pada media lain yang keras yang diduga sebagai tulisan, tetapi belum bisa dibaca. Kalau sudah bisa dibaca masuk sejarah. Karena belum bisa dibaca tetapi para ahli menduga ini tulisan nih, sepertinya ini tulisan. Nah, itu protosejarah. Yang kedua adalah ciri yang lain adalah ketika berita tentang daerah itu sudah dicatat oleh para pendatang yang sudah kenal tulisan. Lampung misalnya sudah dicatat pada masa Sriwijaya dan ada bukti prasasti di situ. Sudah dicatat, artinya zaman sejarah. Tetapi berita tentang Lampung sebelum Sriwijaya itu sudah dicatat oleh berita Cina. Ya, ada kerajaan-kerajaan yang berada di Sumatera dan Jawa, mungkin salah satunya Lampung paling kuno, itu sudah protosejarah. Jadi berita tentang Tolang Pohwang, nah itu kalau dia nggak bisa menyebut dengan Tolang Pohwang, kepanjangan Tolang Pohwang, Lampung aja sekarang. Van der Hoop telah mencatat beberapa peninggalan megalitik yang ditemukan di Lampung. Situs Batu Brak di Kebon Tebu dan Pugung Raharjo adalah salah satu di antaranya. Situs-situs ini dikenal sebagai situs pemujaan di era megalitikum.
Di samping aspek kesejarahan, situs-situs ini juga memiliki dimensi pariwisata. Ia menjadi magnet tersendiri bagi para pelancong. Banyak sekali kunjungan wisatawan yang sudah ada. Dalam hal contoh, kebetulan saya juga berprofesi sebagai guide juga. Itu banyak sekali kurator-kurator museum dari Eropa, salah satunya dari Zurich, Swiss, San Francisco, dan sebagainya, yang ikut mencoba menginventarisasi peninggalan sejarah megalit ini. Nah, mereka ingin tahu latar belakang kesejarahan terhadap Lampung sendiri. Program provinsi ini salah satunya adalah merevitalisasi. Saya ambil contoh nyata adalah di Pugung Raharjo. Kita ikut menjaga, melestarikan, meningkatkan daya tarik wisata budayanya. Jadi dalam konteks ini kita mempunyai kompetensi yang dibagi sesuai dengan kewenangan aturan daerah, bahwa pariwisata memanfaatkan akan daya tarik ini. Kita bayangkan di dunia pun, kita ambil contoh dalam negeri, tidak mutlak menjadi domainnya kebudayaan saja. Kalau kita ingin rakyat sejahtera, kita harus mencari sebanyak mungkin sumber-sumber bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjadikannya situs wisata budaya. Gitu. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Jelas kami sudah menginventarisasi, kemudian mencoba mengembangkan potensi wilayahnya, kemudian melengkapi, meningkatkan fasilitas yang harus tersedia dalam rangka menyambut kedatangan wisatawan. Kompleksitas sejarah Lampung yang belum terurai jernih memang menimbulkan rasa penasaran. Hal semacam inilah yang dapat mengundang kedatangan orang dari berbagai penjuru. Dan tapak purba di ujung pulau ini seterusnya akan menegak menjadi kebanggaan ulun Lampung. Terus terang, penelitian arkeologis di Lampung belum banyak diungkap. Potensi dan kesempatan untuk membuka kajian arkeologis di Lampung cukup banyak. Kajian yang lebih dalam tentang bukti-bukti masa sejarah atau masa prasejarah di Lampung belum pernah dilakukan lagi. Di Universitas Indonesia sendiri yang punya Departemen Arkeologi, perhatiannya masih belum ke Lampung, loncat ke Jambi atau ke Jawa begitu. Jadi masih menantang kajian itu.